Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat coretan dakwah Islam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari ini kita semua mendapatkan keberkahan, kasih sayang, keampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan dengan segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat coretan dakwah Islam, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2942, dan hadis ini dinilai hadis yang sahih oleh para ulama, bahwasanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha meriwayatkan kisah seorang laki-laki yang pernah bertemu langsung dengan Dajjal. Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Ia datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin sekali masuk Islam. Setelah bersyahadat, ia pun mulai menceritakan pengalamannya saat masih beragama Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih beragama Nasrani, ia pernah berlayar menggunakan kapal yang besar bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 30 orang. Mereka berasal dari kabilah Laham dan kabilah Jazam. Keduanya merupakan kabilah di Jazirah Arab. Selama lebih kurang 1 bulan, mereka terombang-ambing oleh gelombang yang sangat dahsyat, hingga akhirnya kapal pun terbawa ke sebuah pulau yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Saat hendak berlabuh, mereka menaiki sebuah sekoci untuk bisa sampai ke pulau tersebut, dengan harapan ada bantuan yang bisa mereka dapatkan. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja ada seekor hewan datang menghampiri mereka. Namun, tubuh hewan tersebut dipenuhi oleh bulu yang sangat lebat sekali, sehingga tidak ada satupun mereka yang bisa memastikan yang mana bagian wajah dan yang mana bagian ekor dari hewan tersebut. Dalam kondisi yang masih keheranan, tiba-tiba hewan tersebut berbicara. Ia berkata, "Aku adalah Jassasah." Kata Jassasah sendiri bermakna mencari-cari berita. Dengan kata lain, Jassasah ini setiap hari mencari-cari berita dari manusia untuk Dajjal. Lalu, Jassasah berkata lagi, "Temuilah seseorang yang sedang berada di dalam goa yang ada di dalam hutan ini, karena ia sangat ingin sekali mengetahui berita yang kalian bawa." Sambil keheranan, mereka pun masuk ke dalam pulau, hingga akhirnya menemukan sebuah gua yang diceritakan oleh Jassasah.
Saat berada di dalam gua, mereka sangat terkejut karena melihat manusia berbadan besar dan juga sangat tinggi, karena mereka belum pernah melihat manusia seperti itu. Manusia tersebut terikat dengan rantai yang sangat kokoh dan besar. Kedua tangannya terbelenggu ke leher. Mereka pun bertanya, "Siapakah engkau? Mengapa terbelenggu dan diikat dengan rantai seperti ini?" Orang yang terbelenggu tersebut menjawab, "Kalian telah ditakdirkan untuk datang ke tempat ini dan mengetahui keadaanku. Akan aku ceritakan tentang keadaanku kepada kalian. Akan tetapi, izinkan aku bertanya beberapa hal kepada kalian. Pertanyaan pertama, bagaimanakah keadaan kurma baisan sekarang ini? Apakah sudah mulai berbuah?" Mereka menjawab, "Ya, kurma baisan sudah berbuah." Ia pun berkata lagi, "Akan datang masanya dan waktunya hampir dekat, bahwa kurma baisan tidak akan berbuah lagi." Pertanyaan kedua, apakah Danau Tiberias masih memiliki air? Mereka menjawab, "Ya, airnya sangat banyak sekali." Ia pun berkata, "Akan datang masanya dan waktunya hampir dekat, bahwa air Danau Tiberias akan mengering." Pertanyaan ketiga, apakah Nabi Ummi sudah diutus? Dan apa yang ia lakukan? Mereka menjawab, "Ya, ia sudah diutus. Namun, ia meninggalkan kampung halamannya yaitu Mekah, menuju Yathrib." Ia bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Mereka menjawab, "Ya, orang-orang Arab memeranginya." Ia bertanya, lalu apa yang terjadi? Mereka menjawab, Nabi tersebut selalu memenangkan peperangan, hingga banyak yang datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Ia berkata, alangkah beruntungnya mereka jika mereka mentaati dan mematuhinya. Karena siapa saja yang mentaatinya pasti akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa saja yang mendurhakainya, maka ia akan celaka dan merugi, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Setelah itu, ia pun berkata, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal, yang akan keluar dari pulau ini sebagai fitnah terbesar bagi umat Islam sebelum hari kiamat terjadi. Saat hari itu tiba, maka aku akan menjelajahi bumi ini dari timur hingga ke barat. Semua negeri akan aku datangi selama 40 hari. Namun, ada 2 kota yang tidak bisa aku masuki, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Setiap kali aku ingin memasuki kedua kota tersebut,
maka aku dihadang oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, Dajjal berkata, lalu aku akan naik ke atas bukit Uhud dan menunjuk ke arah Masjid Nabawi sambil berkata, itu adalah istana Muhammad. Lalu aku pun akan menghentakkan kakiku sehingga akan terjadi gempa di kota Madinah. Saat itulah orang-orang munafik yang berada di dalam kota tersebut akan berhamburan keluar, meninggalkan kota Madinah, dan mereka akan menjadi pengikutku. Nabi pun menghentakkan tongkatnya 3 kali ke mimbarnya sambil berkata, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Lalu beliau berkata lagi, ia sekarang berada di sebelah timur, bukan di Laut Syam, dan juga bukan di Laut Yaman.